Nah, ini gagasan dari Sekolah Tinggi Islam ke Universitas Islam Negeri. Ini saya mengcapture beberapa contoh ya. Misalnya kalau Stein ini ada Sekolah Tinggi Agama Islam di Madinah atau Mandailing Natal, ini ada di Sumatera Utara. Kalau Stein itu biasanya hanya terdiri dari satu fakultas aja ya. Dia kalau di sini Sekolah Tinggi Agama berarti dia hanya fakultas agama. Ada juga misalnya ada Sekolah Tinggi Administrasi Negara, STAN ya, dia hanya membahas tentang administrasi negara dan lain sebagainya. Jadi hanya satu bidang saja. Nah, kemudian yang lebih besar lagi cakupannya namanya IAIN. Kalau di sini contohnya adalah IAIN Tulungagung ya. Ini ada di daerah Jawa. Nah, IAIN itu dia terdiri dari beberapa fakultas. Nah, tetapi karena ini core-nya adalah agama, Institut Agama Islam Negeri, maka fakultasnya biasanya fakultas-fakultas agama. Contoh Fakultas Adab, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah. Nah, di beberapa IAIN di Indonesia macam-macam, ada yang lengkap fakultas agamanya, ada yang hanya beberapa fakultas agama saja gitu ya. Nah, kemudian ini contoh kampus kita, UIN Syarif Hidayatullah, ya, Universitas Islam Negeri. Nah, yang membedakan, jadi semua fakultas agama itu ada di UIN, ditambah dengan fakultas-fakultas umum, gitu. Ada Fakultas Sains Teknologi, ada Fakultas FISIP ya, kemudian ada Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ada fakultas umum dan ada fakultas agama. Kalau ini tadi dia beberapa fakultas agama, kalau ini hanya satu macam saja gitu ya. Kalau misalnya ini ya satu aja dia. Jadi lebih kecil. Nah, sejarah perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia, kehadiran PTKIN di Indonesia ini dibangun atas perjuangan untuk menguatkan ideologi agama Islam secara akademik ya, untuk merespon perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, politik yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia. Nah, di dalam perguruan tinggi Islam ini merupakan wadah untuk memberdayakan umat Islam dalam semua aspek kehidupan. Nah, kemudian dalam sejarahnya, Sekolah Tinggi Islam ini adalah salah satu upaya memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam ya. Kemudian lahirnya Sekolah Tinggi Islam ini perlu peningkatan dan pengembangan ke arah yang lebih luas. Nah, misalnya tadi yang dari Sekolah Tinggi Islam, kalau dia mau upgrade, itu dia ke IAIN dulu. Nanti dari IAIN baru dia bisa mengupgrade ke yang lebih luas lagi, ke Universitas Islam Negeri. Jadi nggak bisa loncat misalnya dari Stein langsung ke UIN gitu. Biasanya sih dia bertahap. Dari Stein dulu ke IAIN, setelah IAIN baru nanti ke UIN. Jadi ada kriterianya ya, ada banyak hal. Nah, ini beberapa catatan sejarah tentang sejarah perkembangan perguruan tinggi di Indonesia. Misalnya Sekolah Tinggi Islam, ini ada di tahun 45 sampai 50. Kemudian ada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, ini periodenya 50 sampai 60. Kemudian ada Akademi Dinas Ilmu Agama, ini tahun 57. Kemudian mulai ada Institut Agama Islam Negeri tahun 60 sampai 97 dan ada Sekolah Tinggi Agama Islam itu ada sejak tahun 97 sampai sekarang juga masih ada beberapa, dan UIN. Nah, mulai adanya UIN itu sekitar tahun 2000 ya, 2002, 2003 itu. Karena waktu itu saya termasuk angkatan yang mengalami transformasi dari IAIN menjadi UIN di Syarif Hidayatullah ini. Saya masuk tahun 99 itu namanya masih IAIN. Saya lulus tahun 2003 S1-nya itu dia sudah jadi UIN gitu. Jadi masuk IAIN, keluar UIN. Dan alhamdulillah gelar saya akhirnya ikut gelar UIN. Kalau gelar agama dulu angkatan di atas saya yang angkatan terakhir IAIN mereka gelarnya SAG. Nah, pas mulai dari saya itu gelarnya gelarnya itu kayak umum gitu loh, kayak saya kan sarjana humaniora SHUM. Terus kalau yang dari syariah misalnya SHI dulu, jadi sarjana hukum tapi ada I-nya. Terus kalau yang dari pendidikan SPD tapi ada I-nya, SPDI, sarjana pendidikan Islam.
Jadi itu agak memudahkan sih ketika mau mendaftar pekerjaan misalnya, jadi tidak terbatas gitu lah. Ada lebih luas gitu cakupannya. Tapi beberapa teman-teman senior yang punya gelar SAG mereka agak kesulitan. Kesulitannya itu keberatan gelar katanya, karena SAG itu kan sarjana agama. Tuntutan terhadap sarjana agama kan besar. Kalau di masyarakat lulusan YIN saat itu dengan gelar sarjana agamanya kan dituntut mereka bisa semua bidang agama, bisa disuruh mimpin doa, bisa disuruh mimpin tahlilan, bisa disuruh jadi imam, bisa disuruh jadi ceramah gitu kan. Padahal tidak semua alumni UIN Jakarta bisa itu kan. Nah, kemudian ini komitmen yang mendasari perubahan YIN atau STAIN menjadi Universitas Islam Negeri adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai atau ilmu-ilmu agama dan ilmu umum ya. Ada konsep islamisasi ilmu pengetahuan yang mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan, agamawan, praktisi pendidikan, dan masyarakat umum. Nah, sehingga dirumuskanlah praktek islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua, penguasaan akidah dan nilai Islam. Ketiga, penentuan relevansi antara akidah dan nilai-nilai Islam. Kemudian mencari sintesa kreatif antara unsur-unsur akidah dan nilai Islam dengan masing-masing disiplin ilmu modern, serta pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsep idealnya. Lalu kenapa sih STAIN atau YIN itu harus berubah menjadi UIN? Nah, kalau status sebagai STAIN, ini kan tadi sudah saya contohkan di awal, dia hanya menekuni satu bidang ilmu saja. Misalnya apakah dia hanya tarbiyah saja atau syariah saja. Jadi kalau di UIN itu kira-kira hanya satu fakultas gitu loh. Hanya satu fakultas. Misalnya dia hanya fakultas tarbiyah, itu di STAIN ya. Dia cuma satu bidang ilmu aja. Nah, kemudian kalau di status YIN, dia cakupannya lebih besar lagi, lebih beragam lagi ya. Tadi sudah saya contohkan, tapi dia fakultasnya bidang agama semua karena kan dia institut agama. Jadi yang dibahas adalah ilmu-ilmu agama. Gitu. Kemudian status STAIN ataupun YIN ini secara konseptual tidak relevan dengan keyakinan dasar Islam yang menyatakan agama itu adalah agama yang universal gitu ya, mencakup keseluruhan. Nah, konsep Islam universal dalam wadah UIN mewujudkan integrasi dan sintesis ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum dalam sebuah bangunan peradaban Islam. Bukankah di masa lampau ya, dalam sejarah Islam, banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum ya, misalnya dalam bidang kedokteran, dalam bidang geografi, dalam bidang matematika, fisika, kimia, filsafat, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim ya, bahkan dalam bidang astronomi juga sudah ada gitu kan, ilmuwan Islam yang punya banyak karya ya dalam bidang ilmu umum itu gitu. Jadi, nah itu dikembalikan ke situ ya, bahwa Islam universal itu ada dalam wadah UIN gitu, untuk mewujudkan integrasi dan sintesis ilmu tadi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, namun demikian ada beberapa tantangan ketika ingin mengalih status dari YIN menjadi UIN. Kalau pada awalnya idealnya lulusan dari perguruan tinggi agama itu hanya tujuannya menjadi guru agama, menjadi pegawai Kemenak ya, menjadi dosen agama, jadi pendakwah gitu ya, jadi serba agama gitu kan. Nah, tetapi setelah ada perubahan, setelah pasca reformasi ada keterbukaan iklim politik ya, termasuk akhirnya memberikan dampak bagi lulusan UIN, YIN, STAIN, apalagi itu. Pokoknya yang berada di bawah PT AIN ini punya posisi penting dalam berbagai bidang. Nah, bahkan nih sekarang ada lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namanya Kak TBAC Hasan Sajili, beliau itu sekarang menjabat pimpinan Komisi 8 DPR RI ya. Jadi seorang lulusan UIN, ternyata dia jadi politisi handal. Sebelumnya ada Bang Ade Komarudin, ini juga lulusan UIN. Terus yang terbaru ada Kak Lena Mariana Mukti. Nah, sekarang beliau baru dilantik menjadi Duta Besar
Kuwait. Nah, sebentar lagi Desember beliau mau berangkat ke Kuwait. Terus ada juga pengamat-pengamat politik ya dari UIN, misalnya ada Adi Prayitno, ada Isnur, nah, kemudian ada pengacara. Nah, kalau dulu lulusan syariah, UIN atau UIN itu punya fakultas syariah. Syariah itu kan fakultas yang mempelajari masalah hukum-hukum Islam ya. Kalau dulu nggak bisa beracara, nggak bisa jadi pengacara gitu. Sekarang bisa jadi pengacara. Lulusan UIN udah banyak yang jadi pengacara gitu ya. Itu tadi contohnya Kak Andi Safrani, terus udah gitu ada teman saya juga lulusan dari UIN Sumatera Utara jadi pengacara juga gitu. Terus semua berbagai bidang ini kehidupan mereka sudah punya. Ada yang jadi pengusaha, ada teman saya namanya Ita, dulu aktivis di kampus, lulusan dakwah dari Fakultas Dakwah, dia bisa menjadi pengusaha umroh. Waktu sebelum pandemi itu usaha umrohnya itu sangat banyak gitu ya jamaahnya gitu ya, berkembang dengan pesat. Ada juga teman saya lulusan dakwah nih, dia jadi banker, jadi itu yang di bank gitu ya. Jadi semua bidang. Jadi dengan adanya perubahan ini, konversi ini membuka banyak bidang pekerjaan. Jadi semua bisa di bidang apapun, jangan khawatir lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nah ini bisa jadi apa saja gitu ya. Kemudian ada juga kelompok yang kurang menyetujui perubahan karena khawatir tugas-tugas tafakuh fiddinnya ini akan semakin langka. Nah, mereka khawatir ya ada program studi lama yang sudah dibina, ya misalnya program-program studi agama itu ya, itu menjadi sepi peminat. Nah, padahal kehadiran PTAIN ini kan singkatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ya. Ini ya tiga-tiganya ada di situ, baik IAIN, UIN maupun STAIN. Nah, ini adalah untuk melahirkan alumni yang memiliki keahlian dan kompetensi ilmu keagamaan. Nah, ini mereka khawatir di masa depan lembaga yang akan melahirkan ulama setelah IAIN ini berubah menjadi UIN, ini tidak akan ada lagi. Jadi mereka khawatir lulusan yang serba setengah-setengah gitu ya. Jadi penguasaan agama tidak matang, ilmu umumnya juga kurang meyakinkan. Ini kekhawatiran beberapa pihak saja gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di UIN sekarang juga beberapa jurusan agama memang ada yang berkurang ya peminatnya. Contoh kalau di Fakultas Adab ada jurusan Sejarah Peradaban Islam. Saya kebetulan dulu lulusan dari jurusan itu ya, semakin lama semakin kurang peminatnya. Jadi padahal di semua tingkatan sekolah, baik itu dari TPA, dari TK, dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, itu mereka mempelajari sejarah gitu. Sementara peminat mahasiswa yang masuk ke sejarah itu sedikit. Nah, akibatnya ya sayang gitu ya. Sementara dibutuhkan di semua sekolah butuh guru sejarah gitu. Nah, ini kalau kayak saya akhirnya kan menjadi lulusan yang dicari-cari gitu. Jadi lulusan yang dicari-cari karena mahasiswa yang kuliah di situ sedikit. Nah, kayak saya kan kalau di tarbiyah karena yang dosen sejarah sedikit, mohon maaf ini background saya lampunya dimati-matiin anak saya ini. Karena cuma sedikit dosen yang background sejarah murni, akhirnya kepake maksudnya misalnya ketika mau bikin soal sejarah untuk ujian masuk atau misalnya untuk ngajar guru-guru yang sedang PPG atau misalnya apa aja lah yang terkait dengan sejarah itu biasanya dilibatkan karena tidak banyak yang lulusan itu. Nah, ini juga sebetulnya menjadi strategi ya, nanti kalau misalnya adik-adik kalian atau tetangga kalian ada yang mau masuk UIN, pilihlah jurusan-jurusan yang kira-kira sepi peminat tetapi dibutuhkan di masa depan gitu ya, yaitu contohnya misalnya jurusan sejarah itu tadi. Jadi peminatnya sedikit tetapi pangsa pasarnya besar gitu. Semua pelajaran, semua tingkatan sekolah itu membutuhkan guru dan dosen sejarah gitu. Itu salah satu contoh aja gitu ya, karena itu tadi di UIN orang keren-kerenan pada rebut-rebutan kan mau ke fakultas umum gitu. Padahal setelah di fakultas umum lulusannya juga mau apa gitu kan. Jadi kita tuh kalau milih jurusan itu yang
jangka panjang gitu loh, kira-kira mau jadi apa gitu kan. Contoh, mohon maaf saya tidak mendiskreditkan jurusan tertentu ya. Misalnya lulusan Fakultas Hukum yang umum misalnya ya. Memang sih idealnya pengen jadi pengacara, pengen jadi hakim gitu kan. Tapi berapa persen sih lapangan pekerjaan di bidang itu gitu kan? Berapa persen pengacara yang istilahnya tenar gitu kan? Yang model kayak Yusril Iza Mahendra, terus kayak siapa lagi tuh yang pengacara yang flamboyan itu kan cuma sedikit gitu. Sementara lulusan Fakultas Hukum banyak. Setelah itu mereka sowat gitu loh. Setelah itu mau ngapain gitu. Tetapi pilihan kalian misalnya di jurusan PAI ini menurut saya sangat tepat sih, karena di semua, ya hampir sama dengan jurusan sejarah tadi ya, di semua jenjang pendidikan kan ada mata pelajaran PAI gitu. Jadi kalau nggak dipakai di pesantren, ya dipakai di madrasah atau misalnya dipakai di sekolah umum. Jadi ya sudah tepat lah gitu ya pemilihan jurusannya. Kemudian, nah ini sekedar contoh ya. Ada kalau dulu cuma sedikit. UIN yang pertama kali itu adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu disusul kalau nggak salah UIN Sunan Gunung Jati dan Jogja ya. Tapi sekarang udah banyak sekali. Ini ada 17 UIN sekarang ya yang sudah berkonversi dari IAIN ke UIN. Nah, ini misalnya ada di Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Padang, Mataram, Malang, Palembang, Lampung, Serang, Jambi, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Bandung, Jogja. Nah, ini Syarif Hidayatullah dan Semarang. Ada 17 UIN. Ya, jadi semua berlomba-lomba menjadi UIN. Ya mudah-mudahan sih ini dibarengi dengan peningkatan kualitas ya. Nah, tetapi masih banyak juga IAIN ya saat ini. Ini juga IAIN ini banyak yang bertransformasi dari Stein berubah menjadi IAIN. Contoh yang saya kenal misalnya Stein Sorong sekarang sudah jadi IAIN Sorong. Kalau nggak salah ada deh di lembar kedua. Nah, ini IAIN cukup banyak. Ini ada Ambon, Batu Sangkar, Bengkulu, Bone, Bukit Tinggi, Rejang Lebong, Palu, Jayapura, Jember, Kediri, Kerinci, Kudus, Langsa, Lok Sumawe, Pamekasan, Madura, Manado, Metro, Lampung, kemudian Tapanuli Selatan, Palangkaraya, Palopo, Parepare, Pekalongan, Ponorogo, Pontianak, Purwokerto, Salatiga, Sorong, ini Samarinda, Kendari, Sukoharjo, Bangka, Cirebon, Aceh Tengah, Ternate, Tulungagung. Ada, mohon maaf ini yang dua ini masih ada di sini, berarti ada 36 ya, termasuk Samarinda dengan Gorontalo ini, jadi ada 36. Kemudian Stein. Nah, Stein ini masih beberapa tinggal sedikit ya. Nah, ini misalnya ada Stein Bengkalis, ada di Mandailing Natal, di Majene, ada di Kepulauan Riau, dan ada di Tengku di Rundeng Melaboh di Aceh Barat. Nah, jadi dari beberapa penjelasan tadi bisa dikatakan bahwa alasan utama transformasi IAIN menjadi UIN, yang pertama ketika dia berbentuk institut, IAIN ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Jadi IAIN hanya berwenang melakukan pendidikan dan pengembangan kajian bidang keislaman saja gitu. Nah, kedua, kelanjutan dari keterbatasan pelaksanaan ini akhirnya wawasan mahasiswa dan dosen ini jadi agak terbatas gitu ya, terutama jika dikaitkan dengan universitas umum. Nah, alasan lain adalah terinspirasi atas adanya UII sebelumnya, Universitas Islam Indonesia, yang merupakan perguruan tinggi Islam pertama kali yang memiliki jurusan non-agama. Hal ini menginspirasi untuk mentransformasikan IAIN menjadi UIN, sehingga perguruan tinggi negeri Islam memiliki jurusan-jurusan baik bidang agama maupun jurusan-jurusan di bidang non-agama atau jurusan umum ya. Nah, PT KIN yang pertama kali siap mengalami transformasi adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002 ini menjadi UIN. Gitu. Jadi cukup lama. Saya merasa waktu saya jadi mahasiswa itu prosesnya agak lama ya. Jadi dari 2002, sebelum 2002 kalau nggak salah. Pokoknya pas saya wisuda 2003 itu, ya itu udah jadi UIN.
Nah, itu saja ya yang terkait penjelasan tentang transformasi antara STAIN menjadi IAIN, kemudian menjadi UIN.